الله دايم كيف يسلو من قاده لي. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنون وتوبة النصوح وصلح جسري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Qala al-mu'arrifu rahimahullah wa damana qawlihi wa barakatu ulumihi wa bikum fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saliyata asyara. Maqalah yang ke-13. Qala aidan man arada dunya wa ikhtaraha al-akhirati aqaballahu bisitti uqubat salatun fid dunya wa salatun fil akhirah. Amma salatu allati hiya fid dunya fa amalun laisa lahu muntaha. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam masalal insana wal amal wal ajar famasal ajar ila janibih wal amal amamahu wa inama huwa yatlubul amal amamahu iz atal ajar fakhtarajahu ay intaja'al. Hadirin berbahagia, kita akan membahas maqalah ke-13 ya, tentang kita ini diberikan ya diberikan 3 macam. Ada yang namanya amal ya, amal itu cita-cita, angan-angan ya, amal cita-cita. Ada lagi ajar ya, kematian begitu ya. Di sini dikatakan man arada dunya wa khasawa, orang yang ingin dunia, ngejar dunia, dan dia itu dunia dijadikan pilihan bagi dia. Obsesinya tuh dunia, materi ya, itu yang menjadi pilihan bagi dia ya. Ini kebanyakan orang terjebak di sini ya, mengutamakan dunia. Dunia itu meliputi anak, istri, materi yang kita miliki, itu dunia semua ya, itu dunia. Baik-baik kita hidup dunia ini. Kalau cinta sama dunia menyebabkan tulul amal, cita-citanya panjang, dia nggak ingat mati ya. Padahal yang namanya kematian itu
lebih dekat dari hablul warid daripada surat kerongkongan. Gitu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar umatnya itu ambil sekedar kebutuhan. Karena memang kita sedang hidup di alam materi, jadi mesti butuh materi. Salah kalau dia tinggalkan materi. Ya, dari mana ntar? Dia punya anak-anak punya harus sekolah, harus makan, harus ada SPP, gimana? Memang uang itu bukan segalanya, tapi tanpa uang, ayah kita nggak bisa. Ya, orang kalau kiri miskin, ya nggak dikata apa orang. Tapi kalau dia, waduh keren, mantap, kaya, dimana dia ada juga orang menghubungin, bagus. Kalau kiri begitu, ada mau kumpul media. Orang kaya kentut aja juga, wah digapah aja. Kentut dibilang, kenapa kaya itu? Orang miskin kentut, ya udah, orang miskin kentut. Juga nggak betul nggak? Iya. Jadi itu kekayaan perlu. Harkat laki-laki itu ada yang dikerjakan dan bermateri. Syarat dari kebahagiaan ada yang dikerjakan, ada yang diharapkan, gitu. Ya, ada yang diharapkan, ada yang dikerjakan, ada yang dibanggakan. Kalau ini nggak ada, udah hidup camplang aja dia, datar aja, emang enak hidup begitu. Ya, ada yang dikerjakan, apaan aja dikerjakan, jangan nganggur. Nih, ada yang diharapkan, harapannya ada. Apa yang diharapkan? Gitu. Jangan harapan ya ada. Harapan ini pengen jadi apa? Nggak ada harapan. Gimana? Jangan. Berangkat dari harapan, berangkat dari mimpi. Gitu. Ini ngomong mimpi aja yang gabungnya gimana sih? Okay. Cuman mimpi nggak sembarang mimpi, harus sesuai dengan apa yang kita pijak. Potensi kita gimana nih? Jangan mimpi terlalu tinggi, nanti ngeraihnya susah, ngerti gak? Ya, yang deket-deket aja, yang mungkin. Nih, jadi syariat Islam umat Muhammad diajarkan ke ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain di dunianya. Kenapa ya? Karena inti mesti ada di alam materi. Itu butuh materi. Begitu. Ya. Jadi yang namanya zuhud itu kata materi di tangan, jangan di hati. Ya. Kayak boleh, tapi di tangan aja. Di dompet, di kantong, di berangkas.
mobil di garasi, jangan masukin di sini. Masukin di sini salah kita. Jadi kita cinta kepada dunia. Yang berhak bersemi di hati hanya dua oknum, Allah dan Rasul. Selesai. Ini istri ente, material lagi ente, anak-anak di luar. Jangan masuk di sini. Iman yang mantap ialah iman yang menomor dua kan segala macam dan nomor satu kan Allah itu baru. Kita dahulukan hak Allah. Begitu. Jadi hati itu baik. Ini banyak orang salah. Ya. Kenapa salah? Salah dia. Karena nggak ada informasi yang masuk ke media, ngaji kagak, apa kagak, baca kagak, ya nggak bisa. Yang selama ini dianggap benar aja, padahal itu salah. Begitu, ya, itu ya. Ada kisah, ya, orang pada lari ke sana, ngurubutin, ada siapa di sana, orang berlari. Apaan? Dia pengen juga dia lihat ada apa di sana. Ada nenek-nenek dikurubutin, giginya berompong, jalan udah bungkuk. Ditanya, kamu siapa nek? Saya dunia. Dunia tuh. Itu nenek itu dunia, saya dunia. Nah itu. Di dunia diibaratkan nenek-nenek. Tapi orang pada apa? Ngerubutin gitu. Baik. Ya. Luar biasa dunia ini. Boleh ente mau kaya, mau apa gitu, boleh. Dan kaya itu nafas kemuliaan seorang itu dengan harta memang, dengan harta kemuliaan. Kebahagiaan itu dengan apa? Dengan agama. Itu. Ya. Kalau enggak ada agama, terprosok ente. Begitu. Makanya di sana ada dunia tasawuf namanya. Ya. Jadi yang namanya dunia itu boleh hanya di luar hati. Jangan dimasukin di hati. Gitu. Kalau dimasukin di hati, udah. Itu yang lebih cinta itu. Nabi Ayub alaihissalam ibadahnya khusyuk, tekun, luar biasa. Dan iblis mengganggu. Oh, boleh jadi Nabi Ayub ibadahnya tekun, hebat, rapi, khusyuk. Karena hartanya banyak, anaknya banyak, dan gitu. Kata malaikat bukan lantaran itu dia bisa khusyuk seperti ini. Baik, kata iblis, saya ganggu dia. Pertaniannya, logistiknya semua tuh dibakar. Simpenan berasnya segala itu dibakar.
Ini iblis datang sini ngasih tahu, ayo ente harta ente ludes bakar. Apa jawabannya? Alhamdulillah alladzi atani wa akhadhani makana wa qabani. Itu jawaban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta begitu banyak. Sekarang dia telah ambil kembali. Fadhal, silakan. Bisa kita begitu. Sendalanya ketukar, nyinyir kita. Ayam. Sendal harganya berapa, ketukar. Wah. Mulutnya nyinyir seminggu. Nah begini. Nabi istrinya kabur. Istrinya kabur. Dikasih tahu lagi. Kita jawabannya alhamdulillah alladzi atani wa akhadani nikmat. Ini cerminan bagi kita nih. Kayak apa kekayaan kita? Ya. Kalau kita mendahulukan pengajian, mendahulukan taklim, mendahulukan kebaikan kemudian itu yang keren sebetulnya. Ya, masing-masing ada alokasi waktunya. Kapan alokasi nyari duit, kapan bisnis, kapan dagang, kapan ngaji, kapan tahajud. Gitu. Kalau kita merapat kepada Allah, bisnis Allah yang atur. Allah perintahkan pada dunia, ya dunia, ihdini man khodamani, itu dia. Hadis qudsi. Dunia, layani pada orang yang melayani aku. Kalau kita layani Allah, tadi malam kita udah tahajud, udah sembahyang hajat, udah sembahyang ini, baca Quran, cakep, nikmat itu. Datang perintah Allah, hei dunia, layani dia. Berapa duit yang nanti ke kantong kita? Kenapa? Perintah Allah. Jangan khawatir gitu. Ya, takut miskin kalau dekat kepada Allah. Begitu. Buat Abi bikin dia capek, letih. Kalau kami melayani kamu, capek deh melayani dunia. Nggak bisa sendiri deh, ntar dibahas nih. Efek daripada cintanya, tulul amal, panjang cita-cita ini dia. Coba itu. Ya, isi rubah kita begitu daripada kondisi kita ini. Karena semua orang berangkat di dunia ini berdasarkan awalnya dari mimpi. Kalau mimpinya udah nggak benar, saya nggak benar. Kayak termos berisi air susu, air putih, keluar apa yang terdapat di termos itu. Baik, ya, ini dikatakan. Ya, man arada dunya wa khsaraha ala akhirah aqballahu misluhu. Allah kasih orang yang cinta dunia mendahulukan bercita akhirat, Allah kasih dia misi setiap ukubat 6 sanksi dikasih kita. Ya, misi ukubat. Gitu. Salasun di dunia, 3 di dunia, wasalasun fil akhirat, 3 di akhirat. Di dunia apa aja nih sanksinya nih orang yang kalau cinta pada dunia?
Ya, amma salasul lati hiya fid dunya fa amrun yatubul amal amamahu. Maka adalah amal, cita-cita, obsesi, laisa lahu muntaha, nggak ada habisnya. Cita-citanya nggak ada ujungnya. Pengen ini, begitu dikasih ribet. Lupa deh. Lupa. Cita-citanya terlalu tinggi. Maunya ini. Itu deh di dunia tuh. Tahu ada bendera kuning. Udah mati orang. Itu kan. Tiba-tiba. Dia lupa persiapan. Begitu. Apalagi? Ya. Ruya anu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya Rasulullah memisahkan manusia itu dan kita tidak ada ajal. Ya. Di manusia itu ada cita-citanya, ada ajalnya. Masalah ajal ila janibi. Seakan-akan ajal itu di sampingnya. Ya. Wal amalahu dan cita-cita adanya di depan. Ajal samping. Di depan. Itu. Di tengahnya manusia. Kita. Begitu. Ya. Fabaina huwa yatlubul amal, manakala dia pengen meraih amal, cita-cita, ya, atahu ajal pastarahu, tiba-tiba datang kematian, gitu, ya. Sekarang dia mau meraih cita-cita, diambil nyawanya, ya, dia itu udah game dead, berakhir udah kehidupannya. Ya, jadi kita mesti sadar. Pesan hadis ini tuh kita mesti sadar, gitu. Emang cita-cita merupakan elemen kehidupan. Orang kalau ada cita-cita, gimana hidupnya? Tampang gitu aja, nggak ada semangat, gitu. Harus ada, ya. Allah lebih menyintai pemuda yang kuat, rajin, dari pemuda yang nganggur, begitu, ya. Terus ada, kalau ada cita-cita, ya, dia bagaikan pemantik api, bukan aki gitu yang menggerakkan. Orang kemana pagi-pagi naik kereta, sono luar lagi, mau kemana? Karena ada tanggung jawab di hatinya. Dia punya keluarga, punya ini, harus makan. Dari situ dia bergerak. Makanya dia awali dari pagi itu, biar terkena hadis Nabi, Allah barik umatnya fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan umatku di pagi harinya. Pagi hari itu udah bergerak, kadang ke taklim, kadang dagang, macam-macam. Nggak bisa telat bangun jam 9 apa. Jatuh kucing, ayam, bangun pagi-pagi, udah berapa kali deh kawin betul lah, ya. Yakin kucing ayam, bukan kalah sama dia. Iya.
Ini anak-anaknya orang kaya, orang yang banyak fasilitas glamor, itu cenderung malas. Mesti dikasih apa? Fisir, artinya cobaan buatan. Santrenin dia, biar cuci diri, makan ngantri, memberak ngantri. Itu namanya apa ya? Cobaan buatan, artifisial namanya. Kok di rumah aja dia malas, betul gak? Ini anak orang-orang yang kaya, udah enak aja. Bah, minum kopi, bah aja dipanggil, bah. Atau mbaknya apa ya? Nasi goreng, bah. Ada, manja dia. Jadi nyantrenin, biar bisa dia munafasah, bersaing dengan yang lain. Makan harus gendong ini, mau berak harus ngantri, mandi ngantri, pegang handuk, begitu. Dididik dia. Ini kita miskin mentalnya mental orang kaya sih kita. Masa sih kita? Jangan. Ya, silakan cari dunia. Itu kiai kita tuh. Jablo Syafi'i, gitu, Rohi, kita itu Mahathir. Itu pedagang semua, dia punya toko. Dia dagang BHS, macam-macam. Jablo Syafi'i itu. Dagang. Mana punya Buya, dagang. Dagang material. Buka kontol, buka lapak di pasar minggu, dagang Buya tuh. Terakhir dia jual beli rumah di Tebet tuh. Dia beli sebidang tanah, dibangun, dijual. Dagang. Akhirnya banting setir, tinggal itu di ngajar aja deh. Bikin pondok. Awalnya dia waktu muhajir, Zaire muhajir, itu Herohili ada toko dia, begitu. Ya, jadi agama itu menjaga keseimbangan dunia akhirat. Jangan melulu aja dunia. Anak usia ntar dia meninggal dia gimana? Papa, artinya lemah. Jadi orang ini nggak bagus. Ya, yang paling bagus Muslim itu menjadi agen, menjadi penyebab orang maju, menjadi penyebab orang gembira, menjadi penyebab orang dapat kerja. Itu jadi penyebab, bukan jadi pecundang. Itu penyebab itu jadi agen. Itu nikmat jadi agen itu buat dari Allah. Artinya rezeki orang lewat tangan ente. Usahanya banyak, pabriknya ada, digaji orang, itu menjadi penyebab. Makanya dikatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pemberi itu. Di Islam, di kitab-kitab ini, Nasrudiniyah, Nasrul-Ibad, banyak motivasi. Kenapa kita pakai motivasi luar dari Islam? Ini di sini banyak mana sekali. Apa di TV dulu ada Golden Way, ada ini. Tahu sekarang udah kemana tuh? Orang dibesarkan di TV juga yang nunggu. Ya, begitu.
Waktu sedikit nih. Ya, baik. Satu lagi, apa katanya pertama kali panjang amalnya panjang ya. Ketika demo ini ya, nanti insya Allah lanjut lagi ya. Waktu sedikit. Jadi kesimpulannya apa? Tetap kita itu masa dunia kita perlukan karena kita masih hidup di alam materi, kecuali kita di alam barzah lain lagi ceritanya. Ya, dunia mati ya tuh, dunia itu merupakan tunggangan, ya, dunia itu merupakan tunggangan yang menyampaikan anda ke akhirat. Artinya dengan tunggangan dunia ini menyampaikan kita di akhirat. Ya, yang penting dunia ini jangan taruh di hati. Itu kesimpulannya. Ya, Al-Fatihah. الله دايم الله دايم كيف يسلو من قال